Sebelumnya, di Cinta Bunga. Kalian boleh kok tinggal di rumah saya sama Bang Jeffrey. Ya, rumah saya juga kan rumah ibu kalian. Jadi sudah tentu rumah kalian semua. Sebelum Bapak berhasil nyelesain semua masalah ini, Bapak nggak akan nemuin lu ataupun saudara-saudara lu yang lain. Dan sekarang aku mau kamu makin ini buat aku. Ini setengah hati kamu buat aku. Jawab pertanyaan aku, Ren. Apa yang diomongin sama Mona itu benar? Aku masih nunggu jawaban kamu, Ren. Apa yang diomongin sama Mona itu benar? Kalau kamu jalan sama Mbak Sheila, jawab! Kalau Reno nggak bisa jawab, itu artinya benar. Kak, aku lihat pakai mata kepala aku sendiri kalau suami kakak di jalan berdua sama Sheila di taman. Mereka naik mobilnya Sheila berdua. Kejadian itu nggak lama setelah kakak ribut sama Reno. Setelah acara pembukaan salon itu, Kak. Ngomong dong, Ren! Lu ngaku sama Kak Bunga, kenapa lu mesti bohong? Jangan ikut campur kamu, Mon. Kalau emang kamu nggak tahu apa-apa. Bunga, tunggu Bunga. Aku bisa ngejelasin semuanya sama kamu. Yang kamu dengar nggak seperti kenyataannya, Bunga. Aku sama Sheila nggak ada apa-apa sama sekali. Berarti semuanya benar, Ren. Bunga, aku bisa ngejelasin semuanya sama kamu, Bunga. Kamu sabar ya. Makasih, Ren. Makasih kamu udah gak jujur sama aku. Semua udah jelas. Bunga! Mon, kamu ini kenapa sih? Selalu aja negatif pikiran kamu, Mon. Sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu? Selalu aja kamu cari masalah. Nggak kapok kamu cari masalah. Bunga! Bunga, kamu kenapa? Bunga! Bunga, tunggu Bunga! Bunga! Ada masalah apa lagi Bunga sama Reno? Lepasin, Ren. Dengerin aku dulu, Bunga. Lepasin! Dengerin aku! Bunga, dengerin aku dulu. Dengerin aku dulu. Jangan kemana-mana, kamu harus dengerin aku. Lepasin, Ren. Aku udah bilang lepasin. Lepasin! Bunga, kamu itu udah salah sangka, Bunga. Tolong dengerin aku dulu. Aku sama Sheila tuh nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada apa-apa. Percuma, Ren. Semuanya udah terlambat. Harusnya kalau kamu udah gak cinta sama aku, kamu bilang, Ren. Kamu gak usah ngebohongin perasaan kamu sendiri. Buat apa kamu di belakang aku, kamu sembunyi-sembunyi jalan sama orang lain? Cuman buat nutupin rasa bosan kamu sama aku. Buat apa? Astagfirullahaladzim, Bunga. Bunga, kamu itu udah salah sangka, Bunga. Kamu udah kemakan omongan Mona. Bunga. Aku udah bilang kan, lepasin! Dengerin aku. Taksi! Bunga, aku sayang sama kamu. Bunga, aku cinta sama kamu. Lepasin aku! Bunga. Aku nggak akan lepasin kamu. Aku nggak akan lepasin kamu, Bunga. Kamu Reno, udah salah sangka, lepasin Bunga. aku! Bunga. Bunga. Bang, tunggu, Bang. Bang, tunggu, Bang. Bang, Bunga. Bang! Ya Tuhan, aku nggak pengen jadi perusak hubungan Reno sama Bunga. Gue tahu, Reno sama Bunga berantem pasti gara-gara mulut lo itu nggak bisa dijaga kan? Mon, lo tuh iseng banget sih. Bisa nggak sih lo sekali aja nggak usah ikut campur masalah orang lain? Lo tuh merusak keadaan tau, Mon. Bang, mendingan abang diem dulu deh. Aku harus ngomong sama abang dan ini penting banget. Maksud lo apaan, Mon? Yaudah, kita pergi dulu dari sini. Ayo. Ren, kamu kenapa? Ada masalah sama Bunga? Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa sama sekali, Shil. Tapi Mona yang bikin aku jadi ada masalah sama Bunga. Mona udah bikin Bunga salah sangka sama aku. Mona? Emang Mona bilang apa? Mona bilang sama Bunga seakan-akan aku ini tukang bohong. Kamu ingat gak waktu acara di salon?
Aku emang sedikit ada berantem sama Bunga. Terus habis itu aku pergi ke taman. Nggak sengaja kita ketemu di taman kan, kita nggak janjian sama sekali. Dan Mona ngeliat itu semua, Mona ngeliat kita pergi sampai gandengan tangan, masuk ke mobil berdua, dan dia ceritain ke Bunga. Dia bikin cerita seakan-akan kita itu ada apa-apa. Semua ini padahal cuma salah sangka. Iya, Mona pasti salah sangka, Ren. Aku mesti ngomongnya yang sebenarnya sama Bunga, biar dia nggak marah lagi, Ren. Jangan, Shel, jangan. Jangan sekarang. Bunga itu lagi emosi, aku tahu Bunga itu kayak gimana. Jadi percuma kamu mau ngomong panjang lebar sama Bunga kayak gimana, dia nggak akan dengerin kamu. Tapi kan masalah ini harus dilurusin, Ren. Aku nggak mau Bunga marah sama aku, dan persahabatan aku rusak gara-gara semua masalah ini doang. Dan kamu juga nggak mau kan kehilangan Bunga, Ren. Iya, tapi aku ngerti gimana Bunga, Shel. Kamu ngomong panjang lebar kayak gimana juga dia nggak akan dengerin kamu, karena dia lagi emosi. Apa salahnya sih, Ren, kalau harus dicoba dulu? Percuma, Shel, percuma. Ngerti nggak sih udah dibilangin dari tadi? Aku lebih kenal Bunga daripada kamu. Mendingan sekarang kamu pulang aja. Aku bisa nyelesain masalahku sendiri. Lo selalu aja nyimpulin segala sesuatunya sendiri. Mungkin sifat lo ini, Mon, yang ngebuat hubungan lo sama Sony jadi berantakan. Kamu kenapa? Lena tahu, Bu, kenapa Bunga marah sama Reno. Kenapa, Nak? Pasti mereka itu cuma salah paham doang, Bu. Lena yakin kok masalah mereka itu bisa selesai. Nggak seperti masalah Lena sama Jeffrey yang sampai sekarang berlarut-larut. Lena, kamu yang sabar. Allah ngasih kamu cobaan sama Jeffrey supaya kalian itu bisa lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan rumah tangga kalian. Dan Ibu percaya semua itu ada hikmahnya. Dan kamu juga harus percaya rencananya Allah itu selalu lebih besar daripada apa yang pernah kita pikirkan. Makasih ya, Bu. Selama ini Lena nggak pernah bisa cerita sama Mami apa yang Lena rasain. Lena ngerasa Mami itu orangnya terlalu keras. Dan selalu nggak pernah mengerti apa yang Lena rasain. Lena, kamu jangan ngomong kayak gitu. Ibu tuh udah nganggap kamu seperti anak ibu sendiri. Jadi kamu mau cerita apapun, kamu tinggal cerita sama ibu. Lena, ibu nggak mau kamu sedih lagi, ya. Kapanpun kamu butuh ibu selalu ada buat kamu. Janji, ibu nggak mau ngeliat kamu sedih lagi, ya. Lena beruntung punya mertua seperti Ibu. Kasih sayang seorang ibu cuma bisa Lena dapetin dari Ibu. Makasih ya, Bu. Kenapa harus ada yang kamu tutupin dari aku, Ren? Buat apa kamu ngelakuin semuanya ini? Mon, lo tuh mau ngomongin apaan sih? Ini masalah, Bang. Masalah tuh penting banget. Masalah penting apa lagi sih, Mon? Lo nggak sadar udah ngerusak hubungan Reno sama Bunga jadi berantakan. Gue capek ngeliatnya, Mon. Bang, kalau mereka mau ribut itu urusan mereka, Bang. Harus itu Kak Bunga malah berterima kasih sama aku. Karena aku udah ngebongkar rahasia Reno sama Sheila. Mereka selingkuh, Bang. Apa? Sheila sama Reno selingkuh? Iya, mereka selingkuh. Aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri, Bang. Salah satu contohnya. Reno dan Sheila berantem waktu acara pembukaan salon di depannya Kak Bunga. Tapi di luar, Sheila sama Kak Reno malah jalan berduaan. Mereka gandengan tangan, Bang. Mereka ngobrol-ngobrol, bahkan mereka pergi berdua naik mobilnya Sheila. Ya ampun, Mona. Lu tuh bego banget sih. Mon, Reno sama Sheila itu nggak ada hubungan apa-apa selain temenan. Reno emang waktu itu ke taman, Sheila nyamperin Reno ke taman. Tapi Sheila nggak keberatan kalau Reno ngasih cek ke dia, karena Reno pengen tanggung jawab sama Bunga. Dan Sheila juga setuju kok kalau salon itu berdiri atas usahanya Reno sendiri, karena Reno nggak mau ngerepotin Sheila. Tapi mereka, Bang... Sheila udah maksa Reno untuk ngejelasin semuanya ke Bunga.
Dan Sheila juga udah suruh Reno untuk nyusulin Bunga ke salon ini. Tapi waktu Reno nyusulin Bunga, Bunga udah terlanjur nyusulin ibu ke rumah Om Rudi. Mon, kalau lo nggak tahu apa-apa, jangan asal ngomong. Jadi semuanya bukan karena Reno selingkuh sama Sheila. Lo selalu aja nyimpulin segala sesuatunya sendiri. Mungkin sifat lo ini, Mon, yang ngebuat hubungan lo sama Sony jadi berantakan. Mon, lo tuh berubah dong. Lo tuh seharusnya bisa lebih dewasa sekarang. Ya Allah, aku nyesel. Aku nyesel karena udah buat kamu gak marah sama Reno. Aku nyesel. Aku nyesel juga udah nuduh Reno selingkuh sama Sheila. Astagfirullahaladzim. Kak Bunga sama Kak Reno kenapa berantem lagi ya? Dede jadi kasihan ngeliat Cinta kasih sama Marik. Pasti mereka sedih kalau ngeliat mama sama papanya pisah. Dede jangan ngomong gitu dong. Laura jadi sedih nih. Udah Laura, kalian jangan sedih ya. Kak Reno sama Kak Bunga pasti baik-baik aja kok. Mereka nggak kenapa-kenapa kok, Nak. Iya sayang, mereka pasti bisa baikan lagi. Dedek sama Laura nggak perlu ikutan khawatir ya. Kamu nyari siapa, Jeff? Lena, aku nyari Reno. Tadi aku cari ke dapur, nggak ada. Ruang tamu juga nggak ada. Kamu lihat nggak? Reno? Reno kan udah pergi. Pergi? Iya, nggak lama sehabis Reno sama Bunga berantem tadi di halaman. Mendingan kamu secepatnya nyusul Reno deh, Jeff. Aku yakin kok ini cuma salah paham aja. Aku nggak mau Bunga sama Reno itu sampai berakhir kayak kita. Iya, Len. Aku akan coba cari mereka ya. Aku pergi dulu ya. Aku nggak bisa diem kayak gini. Bunga pasti sakit hati banget dan kecewa sama aku. Ya Tuhan, aku nggak mau kehilangan sahabat terbaik aku. Di satu sisi, aku juga nggak mau kehilangan Reno. Aku masih punya perasaan sayang sama dia. Halo, selamat malam. Pak Bambang. Tolong Bapak bantuin saya ya, Pak. Bapak tolong segera ke rumah saya dan bawa semua berkas-berkas perusahaan PT Nuansa. Tolong segera ya, Pak. Makasih, saya tunggu. Iya. Sekarang kita akan pergi dari sini ya. Kita akan pergi ninggalin Papa. Supaya Papa hidupnya bisa lebih tenang tanpa kita. Bunga, tunggu. Kamu kemana? Kamu mau kemana? Hah? Ini koper buat apa? Dan kamu mau kemana? Aku mau pergi dari sini, Ren. Dan aku membawa anak-anak kita. Aku rasa aku dan anak-anak udah jadi penghalang buat hubungan kamu dan selingkuhan kamu. Jadi buat apa aku ada di sini? Dengar ya, Bunga. Kamu nggak akan pergi kemana-mana. Kamu nggak akan pergi kemana-mana. Kamu tuh udah salah sangka. Antara aku sama Sheila itu nggak ada apa-apa sama sekali, Bunga. Hubungan aku sama Sheila itu antara bos dan karyawan. Titik. Maaf kalau selama ini aku udah bohongin kamu. Tapi aku ngelakuin ini demi kebaikan karena aku cinta sama kamu. Aku seorang suami. Aku harus nafkahin kamu dan anak-anak kita, Bunga. Maafin aku, Bunga. Kamu simpan aja kebohongan kamu, Ren. Aku nggak mau lagi dengar apa-apa dari kamu. Aku tahu, Ren. Kamu sengaja kan ngebohongin aku supaya aku nggak tahu tentang hubungan kamu sama Sheila. Iya kan? Bunga, kamu itu udah salah sangka, Bunga. Kamu bisa nggak sih dengerin aku? Kenapa? Kamu nggak bisa kan ngejelasin apa-apa ke aku? Karena kamu tuh salah. Tolong balikin koper aku. Aku mau pergi dari sini. Tunggu. Ini apa-apa? Hah? Kalau emang kamu pergi dari sini, nggak seharusnya, Bunga. Ini rumah ibu kamu. Dan kamu emang nggak percaya sama aku, kan? Aku pergi dari sini. Aku pergi. Kalau saya datang ke rumah sakit, apa yang bisa dokter kasih sama saya? Umur yang panjang, kesembuhan, Dok.
Kayaknya mereka ada di kamar. Ren, lu mau kemana, Ren? Saya mau pergi dari sini, Bang. Bunga udah nggak percaya lagi sama saya. Saya rasa udah percuma. Maafin saya, Bang. Tapi Ren, Nggak ada tapi-tapian, Bang. Reno! Nggak, kenapa lo ngebiarin Reno pergi? Bunga nggak ngusir dia, Bang. Nggak, gue tahu lo nggak percaya sama Reno kan? Reno itu cinta banget sama lo, Bunga. Lo harus percaya sama dia. Cinta? Abang bilang cinta. Kalau cinta tapi kenapa Reno harus selingkuh, Bang? Reno nggak selingkuh, Bunga. Reno nggak selingkuh. Gue tahu cerita yang sebenarnya. Jadi abang tahu ceritanya. Tapi abang kenapa nggak bilang sama Bunga? Bang, Bunga adik abang. Abang kenapa malah sekongkolan sama Reno? Bunga, lo dengerin gue ya. Reno itu nggak mau bikin lo sakit hati. Sampai akhirnya di kejadian waktu lo ngerayain pembukaan salon itu, Reno itu masih berusaha untuk ngabulin mimpi lo untuk punya salon sendiri tanpa bantuan dari Sheila. Tapi ternyata semuanya itu gak segampang yang Reno pikir. Nggak, gue minta tolong ya sama lo. Tolong sekali ini aja. Lo udah lihat kan gimana perkawinan gue? Tolong jangan sampai perkawinan lo tuh hancur kayak gue sama Lena. Lo sayang kan sama suami lo? Iya, Bang. Bunga salah. Sekarang juga Bunga harus cari Reno. Bunga harus kejar dia, Bang. Taksi! Reno? Ren! Reno? Reno, aku mohon, Reno. Kamu jangan pergi, sayang. Apa kamu masih nggak percaya sama aku, Bunga? Aku percaya sama kamu, Ren. Maafin aku ya. Bunga, aku tuh cinta sama kamu, Bunga. Nggak ada perempuan lain di hati aku, Bunga. Dan aku nggak pernah selingkuh sama siapapun, termasuk Sheila, Bu. Aku percaya sama kamu. Maafin aku, Ren. Aku udah salah. Aku salah. Kak Bunga sama Kak Reno baikan lagi. Asik. Akhirnya cinta, Marik sama Kasih nggak jadi kehilangan mama sama papanya. Hus, kok Dede ngomongin kayak gitu? Syukur Alhamdulillah. Ibu senang sekali dengar kalian baikan lagi. Bu, setiap masalah, kalau diomongin baik-baik, pasti ada jalan keluarnya, Bu. Ya kan? Lo selalu aja nyimpulin segala sesuatunya sendiri. Mungkin sifat lo ini, Mon, yang ngebuat hubungan lo sama Sony jadi berantakan. Mon, lo tuh berubah dong. Lo tuh seharusnya bisa lebih dewasa sekarang, Mon. Bang Jeffrey bener. Gue terlalu cepet nilai Reno.
Harusnya gue cari tahu dulu apa benar mereka berdua selingkuh. Kasihan Kak Bunga sekarang. Gara-gara gue, rumah tangganya sekarang jadi bermasalah. Minum dulu nih, baru aku buka. Aku belum aku minum. Mon, kamu kok bukannya pulang malah ngelamun di sini sih? Pasti sekarang kamu lagi kesel mikirin kakak kamu ya. Makanya jadi orang tuh jangan temperamental. Kamu tuh harus bisa kuasain diri, Mon. Sekarang kan jadi yang kena imbas bukan diri kamu sendiri. Orang lain di sekitar kamu juga ikutan kena kan? Kamu tuh ya aku ngomong malah dicuekin. Kayak ngomong sama pohon tau gak? Sony. Aku mau pulang sama kamu. Tolong bawa aku pulang ya, sayang. Ya udah. Kita ngobrol sekarang ya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya istri aku sadar juga. Reno dan Bunga saling mencintai. Aku gak punya hak untuk misahin mereka. Perkawinan mereka gak boleh hancur. Cuma gara-gara wanita gak berguna seperti aku. Dokter, Selamat malam, Sela. sejak kapan dokter ada di sini? Sejak sore tadi. Sudah sejak sebulan yang lalu. Saya menunggu kamu, tapi kamu tidak pernah datang. Kalau pasien tidak mau datang ke rumah sakit, ya biar dokternya yang ngedatengin dia. Saya sudah mencoba menelpon kamu, tapi kamu nggak mau menjawab telepon saya. Buat apa saya harus rutin datang ke rumah sakit, dok? Kalau hasilnya sama, nggak akan sembuh lagi. Saya cuma mau ngerasa sedikit kebahagiaan, dok. Sebelum kematian menjemput saya. Datang ke rumah sakit cuma nginget saya kepergian seseorang. Seseorang yang nggak mau hidup dengan saya hanya karena ngerasa nggak punya masa depan. Apa saya salah, dok? Kamu minta saya untuk menyembunyikan penyakit kamu dari semua orang. Saya sudah memenuhi permintaan kamu, tapi dengan cara begini, kamu menolak perawatannya. Kamu malah mendekati sendiri kematian kamu. Kalau saya datang ke rumah sakit, apa yang bisa dokter kasih sama saya? Umur yang panjang, kesembuhan, dok. Dedek! Laura! Suaranya kayaknya aku kenal nih. Iya, kayak suara bapak aku. Ayo coba, kira-kira siapa yang datang? Tamu agung kita udah kompak lagi loh. Alhamdulillah, akhirnya kalian baikan lagi. Iya, Bunga. Tadi Mona katanya mau ngomong sesuatu sama kalian. Ayo sayang, kumpul sama mereka. Aku mau minta maaf sama Ibu, Pak Rudi, Kak Bunga, Reno, dan Bang Jeffrey. Aku mau minta maaf sama kalian semua. Selama ini aku udah banyak salah sama kalian. Iya, Mon. Kakak juga udah maafin kamu kok, Mon. Dan kakak juga yakin kok
Reno, Bang Jeffrey, dan Pak Rudi pasti semuanya juga maafin kamu. Iya dong. Kita kan sebagai manusia harus saling memaafkan. Lagian juga Kak Reno nggak ngambil hati kok, Mon. Kakak nggak pisah kan sama Reno cuma gara-gara aku? Enggak kok, Mon. Sekarang kakak sama Kak Reno baik-baik aja, sayang. Udah ya, yang udah lewat kita lupain aja. Kakak tahu kok, kamu bisa ngelakuin itu semua karena kamu sayang kan sama kakak. Aduh, dia lupa lagi. Kenapa? Kan ibu sama bapak kamu belum tahu kalau sekarang kita pulang cepet. Oh iya. Berarti kita harus nunggu jemputan 2 jam lagi dong. Iya. Dede! Laura! Suaranya kayaknya aku kenal nih. Iya, kayak suara bapak aku. Dek! Bapak! 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 Pak, dia kangen banget sama bapak. Apalagi bapak, Dek. Bapak juga kangen banget sama Dede, makanya bapak datang ke sini jemput Dede. Sangkain bapak, Dede masih lama pulangnya. Emangnya belajarnya sebentar ya? Pulang cepet ya, Dede? Iya, Pak. Kebetulan banget. Ya udah, ayo. Bapak anterin kalian pulang. Ayo, Dek. Pak, tapi jangan langsung ke rumah ya. Antar kita ke salon Kabunga dulu. Emangnya kenapa, Dek? Soalnya Dede ada urusan sama Kabunga. Ya udah, ayo. Ayo, Laura. Ya, dia lagi. Pak, Bapak benar mau naik bajai itu? Iya, Dek. Emang kenapa? Ih. Pak, bajai itu kan sering mogok. Kalian bertiga belum tahu kan? Bajai abang nih baru aja keluar dari servis. Mesinnya pun baru, kinclong. Jadi hari ini kagak ada yang namanya dorong-mendorong alias mogok. Kalau nggak tahu nggak usah ngomongin deh. Nih, tempat duduknya aja masih kinclong, empuk banget. Udah deh, pokoknya Dede sama Laura penumpang pertama. Wah, bajai baru dicuci. Iya, bajai jadi cantik. Udah deh, ayo buruan naik dah, buruan naik. Dek, kita naik. Laura, naik. Ayo. Buka. Ya, hati-hati, pelan-pelan. Jangan mogok lagi lo. Gak bakalan, Bang. Iya, tinggal biopuk kursinya. Nah, Udah kan? Maaf, saya ngebangunin kamu ya. Maaf ya. Saya periksa dulu. Dok, hidup ini lucu ya, Dok. Ada orang yang bisa ngedapetin segalanya. Hidupnya sempurna. Tapi ada juga yang miskin kebahagiaan. Kayak saya ya, Dok. Tidak, Sheila. Kamu jangan putus asa sama hidup kamu. Kamu belum lihat semuanya. Mungkin... Udah, Dok. Dokter tahu, saya ngedapatin teman baru. Namanya Bunga dan Reno. Mereka itu orang-orang yang sangat baik. Kehidupan mereka sempurna, Dok. Mereka saling mencintai. Mereka juga punya keluarga yang selalu ada buat mereka. Bunga dan Reno juga punya anak-anak yang lucu. Sejak ketemu sama mereka, saya sampai lupa waktu. Kalau sebenarnya waktu hidup saya sebentar lagi, Dok. Saya sebenarnya cuma mau pinjam sedikit kebahagiaan dari mereka, Dok. Tapi dengan kehadiran saya di antara mereka, Bunga sama Reno jadi salah paham, Dok.
Saya sampai lupa diri kalau saya jadi orang yang egois. Saya mau ketemu sama mereka, Dok. Saya mau ketemu sama Bunga dan Reno. Untuk yang terakhir kalinya, Dok. Sebelum semuanya berakhir. Kalau kamu punya nomor telepon mereka, saya akan bantu menghubungi mereka, Sheila. Sekretaris saya tahu, Dok. Ya sudah, saya hubungin dulu mereka ya. Saya tinggal dulu ya. Dok. Ya. Nggak usah, Dok. Nggak usah, Dok. Saya nggak mau mereka ngelihat saya sekarat di sini. Itu membuat saya egois bawa-bawa mereka dalam penderitaan saya, Dok. Nggak usah. Ya sudah, terserah kamu sajalah, Sheila. Sepertinya mustahil kalau aku mengharapkan yang datang itu Lena ataupun Papa. Lena? Gimana reaksi semuanya ya pada lihat gue balik lagi. Apalagi Bunga marah gak ya ada sama gue. Ayo Pak, kita masuk. Dede sama Laura masuk duluan aja ya. Ya, kita nggak bareng-bareng Pak. Iya Pak, kita bareng aja. Iya, Dede sama Laura duluan aja. Nanti Bapak nyusul. Ayo, sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Kok Dede Laura udah pulang sih? Pulang cepet Bu. Guru-guru ada rapat. Iya. Tadi Laura lupa deh ngomong sama Om Rudi. Terus kalian pulangnya sama siapa dong? Sama Pak Jamal. Iya Bu, kita dijemput sama Bapak. Bapak udah pulang. Ya sebentar ya Mbak. Bapak. Bapak. Syukur alhamdulillah Pak. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Maafin Bapak, Bunga. Bapak pergi nggak sempat ngomong langsung sama Bunga. Bapak nggak berani. Bapak cuma nulis di surat. Maafin Bapak ya nggak? Pak, Bapak nggak perlu minta maaf sama Bunga. Bunga yang salah, Pak. Bunga nggak sepantasnya harusnya marah-marah kayak gitu sama Bapak. Kemarin Bunga ngelakuin itu semua karena Bunga emosi, Pak. Maafin Bunga. Lu nggak salah nggak? Bapak yang salah. Bapak keterlaluan. Bapak udah ninggalin Rosalia. Dan Bapak nggak ngakuin Siska yang seharusnya jadi saudara lo. Tapi Bapak udah berusaha nggak mau nebus kesalahan Bapak. Bapak cari Rosalia tapi nggak ketemu nggak? Udah, Pak. Bapak nggak perlu minta maaf sama Bunga. Bunga udah maafin Bapak. Bunga ngerti, Pak. Tapi sekarang Bunga mohon sama Bapak. Bapak jangan pernah ninggalin Bunga. Bapak jangan pernah ninggalin keluarga kita, Pak. Bunga mohon. Iya, nggak. Reno mana nggak? Bapak mau ketemu sama Rasti. Bapak mau ngejelasin semuanya nggak? Bunga yakin, Pak. Reno sama Rasti pasti maafin Bapak. Bapak nggak perlu khawatir. Bunga senang banget, Pak. Ternyata Allah bisa mempersatukan kita lagi. Iya, nggak? Pak, Bunga harus ketemu sama Mbak Sheila, Pak. Bunga harus minta maaf sama dia. Karena Bunga nggak mau sampai dia salah pengertian. Bunga takut kalau dia kira kalau Bunga marah sama Mbak Sheila. Padahal sebenarnya Bunga nggak marah sama sekali sama dia, Pak. Bapak tahu, lo emang anak yang baik, nggak? Pasti.
Maafin Kak Reno, Ras. Kak Reno datang sini atas nama Pak Jamal. Sebenarnya si Pak Jamal mau datang sini sendiri. Tapi tadi Kak Reno bilang, mendingan Kak Reno aja dulu yang datang sini. Kenapa, Kak? Ras, Kak Reno minta sama kamu. Tolong maafin Pak Jamal atas perbuatannya apa yang udah dia lakuin selama ini, Ras. Kak Reno tahu emang ini udah nyakitin banget, Ras. Tapi Kak Reno lihat, Pak Jamal udah nyesel sama apa yang udah diperlakukan selama ini. Dia sekarang udah keluar dari rumah untuk mencari Tante Rosalia, Ras. Dan satu lagi, Ras. Tolong kamu jangan benci sama Bunga ya. Sama seperti Tante Rosalia yang udah nyalain Bunga atas kejadian apa yang udah menimpa Siska, Ras. Kak Reno yakin, kalau kita semua saling memaafkan, kita pasti semua bakal bahagia, Ras. Iya, Kak. Aku juga gak akan nyalahin siapa-siapa lagi kok. Syukur alhamdulillah, Ras. Itu baru namanya adik Kak Reno. Tadi Bunga titip pesan sama Kak Reno. Bunga kebetulan udah buka salon, dan kamu diminta datang untuk sana. Iya, Kak. Aku pasti datang ke salonnya Bunga. Sini. Itu baru namanya adiknya Kak Reno. Aku tahu kamu tuh dari dulu anak yang baik. Kak Reno sayang banget sama kamu, Ras. Mus? Ya, Bu. Coba kamu lihat siapa yang datang. Mungkin yang datang Lena, anakku, Mus. Baik. Sepertinya mustahil kalau aku mengharapkan yang datang itu Lena ataupun Papa. Karena aku yakin mereka pasti sangat membenci aku. Mereka benci banget. Lena, oh sayang. Lena, akhirnya kamu mau datang juga, sayang. Kamu mau menemui Mami. Mami pikir kamu tidak mau menemui Mami lagi. Dan Mami pikir Mami akan meninggal sendirian di rumah ini. Mami sayang banget sama kamu, sayang. Mami kangen banget. Mi Lena kesini semua itu karena Jeffrey. Jeffrey? Jeffrey? Jeffrey jangan pergi, nak. Sini, nak. Sini. Maafin Mami. Maafin atas semua yang telah Mami lakukan sama kamu, nak. Maafin Jeffrey juga ya, Mi. Mami sekarang menyadari kekeliruan Mami selama ini. Mami sudah melakukan hal yang sebenarnya tidak baik. Mami sudah berusaha menghancurkan hubungan kalian. Tapi Mami menyesal, percayalah, sayang. Mi, ya udah ya Mi. Mami jangan sedih lagi. Yang penting kan sekarang Mami udah sadar. Lena sama Jeffrey juga sayang kok sama Mami. Terima kasih, Lena. Jeffrey. Mami sayang sama kalian. Sebenarnya Mami sayang sama kalian. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Saya nggak mau muka saya dipublikasikan sama mereka. Saya nggak butuh simpati, Dok. Saya mau privasi, Dok. Bilang sama mereka, Dok. Ada apa, Dok? Ada banyak orang mau ketemu kamu. Saya nggak mau, Dok. Saya cuma mau lihat satu orang. Tapi mereka sudah ada di depan pintu. Dokter,
Ada wartawan. Bu Sela, bisa kami wawancara sebentar, Bu. Sebentar aja, Bu, tolong. Bu Sela, sebentar saja, Bu. Waktunya, Bu. Ayo dong, Bu. Dok, suruh mereka pergi, Dok. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Saya nggak mau muka saya dipublikasikan sama mereka. Saya nggak butuh simpati, Dok. Saya mau privasi, Dok. Bilang sama mereka, Dok. Maaf, jangan ganggu pasien saya. Silakan pergi. Sebentar aja, Pak, pasien saya butuh istirahat. Tapi, Pak, Silakan. Maaf ya. Saya mohon, Pak. Satu kali aja, Pak. Sebentar aja. Maaf. Astagfirullahaladzim. Aku tahu nih, pasti ini wangi parfumnya suami aku. Hei, kamu kira aku nggak kenalin kamu? Kamu tahu aja sayang. Mbak, maaf ya Mbak. Boleh pinjam istri saya sebentar aja. nggak apa-apa ya. Sebentar ya. Aku ada sesuatu tahu buat kamu. Bentar ya. Buat aku? Iya dong buat kamu. Habis buat siapa lagi? Kok kosong? Kosong ya? Tunggu sebentar ya. Ternyata ada di rambut kamu. Aku tahu, Ren. Pasti ini cuma akal-akalan kamu aja kan? Jadi tadi pas kamu nutup mata aku, terus kamu taruh di rambut aku, ya kan? Ya tunggu dong, aku kan belum selesai ngomong. Sayang, ini aku beliin cincin sengaja buat kamu dan di sini kamu lihat tuh. Ada nama aku, Reno. Dan ada satu lagi. Aku beli 2. Yang satu, ini buat aku, ada nama kamu. Tuh, Bunga. Kamu jadi pesulap ya, Ren? Aku pesulap. Iya, pesulap kamu. Ren, bisa ntar aja kan, Ren? Soalnya aku malu, Ren, di sini kan rame. Udah Bunga, terima aja nggak usah malu. Maklumin aja suami kamu itu kan emang aneh kelakuannya. Loh, kenapa harus malu? Biarin aja biar semua orang di sini tahu kalau aku ini sayang sama kamu. Aku cinta banget sama kamu, Bunga. Aku mau kamu pakai cincin ini ya. Ini sebagai gantinya cincin pernikahan kita yang dulu. Oke ya. Cincin ini artinya cinta kita berdua nggak akan pernah bisa pisah. Kita akan selamanya. Aku sayang sama kamu dan gak ada perempuan lain di hidup aku kecuali kamu. Makasih ya, Ren. Dan sekarang aku mau kamu pakein cincin ini buat aku. Makasih ya sayang. Bunga, coba deh kamu lihat TV-nya. Itu kan Mbak Sila, Bunga. Seorang pengusaha wanita bernama lengkap Sela Manaf kini terbaring kritis di Rumah Sakit Nusantara sejak kemarin malam karena penyakit kanker yang dideritanya. Astagfirullahaladzim. Mbak Sheila sakit kanker. Besok di Cinta Bunga. Gak usah jengukin aku.